Oke, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam teman-teman yang nonton video ini. Sebelumnya perkenalin, nama gua Nehan Ladityo, bisa dipanggil Nehan. Gua eh, jurusan Teknik Mesin dari ITB. Di sini gue bakal nemenin eh, pembelajaran kali ini, yaitu kita belajar tentang UTBK, khususnya di subtes PK. Materi tentang apa? Materi itu tentang statistika dan kaidah pencacahan. Di sini gue udah siapin beberapa materinya ya. Ya, ya gitu aja sih. Mungkin kita langsung mulai aja kali ya bercoba ya. Betulnya sini gue ngejelasin santai aja ya, langsung. Ya to the point aja lah, langsung ke materi. Oke, nah jadi di sini statistika itu adalah cara kita membaca data. Nah, data itu disajikan dalam dua jenis, data tunggal dan data kelompok. Gimana cara kita bedain yang mana data tunggal, data kelompok? Sebenarnya gampang. Kita tinggal lihat aja jenis apa isi datanya. Kalau datanya ada interval, kayak gini nih. Interval 21 sampai 25, 31 sampai 35, 46 sampai 50. Itu udah pasti data kelompok karena dia ada interval. Nah, kalau data yang mewakili satu data aja, kayak ini 160, 165, 158, gak ada intervalnya, itu berarti data ini adalah data tunggal gitu. Pokoknya kalau nggak ada intervalnya nih, udah pasti data tunggal. Kalau ada, kalau punya interval, itu adalah data kelompok. Nah, itu cara bedanya. Nah, buat pembelajaran kali ini atau malam ini, pagi ini, siang ini, sore ini, ya itulah. Nah, kita fokus ke data tunggal aja. Yang penting kita tahu aja cara bedain data tunggal dan data kelompok. Di sini kita fokus ke data tunggal. Nah, sekarang gimana cara kita ngolah data tersebut? Nah, khususnya di data tunggal. Ini gua copy ya, taruh di sini biar nggak usah scroll-scroll lagi. Nah, biasanya yang paling sering ditanya, paling basic untuk mengolah data itu adalah rata-rata atau mean, terus ada modus sama median. Itu adalah yang paling basic lah. Nah, coba kita masuk ke satu-satu dulu ya. Kita ke mean dulu atau rata-rata. Nah, di sini cara baca mean itu adalah kayak gini ya. Beta ini X ya. Eh, Maaf kalau tulisan X-nya agak keren kayak gini ya. Bisa orang nulis X kayak gini ya. Ya, ini adalah X bar. Kalau kalian lihat di sini X-nya itu ada garis di atasnya, garis horizontal di atasnya. Itu adalah bar kan. Cara bacanya adalah bar. Berarti X bar gitu. Nah, kalau ada X bar itu berarti ditanya adalah rata-rata gitu. Biasa juga A bar, B bar gitu. Tergantung kalian nyebut datanya apa. Di sini datanya gue sebut data X berarti. Jadi kan carilah rata-rata data X gitu, X bar. Nah, rumusnya adalah X1 tambah X2 seterusnya dibagi N. Nah, di sini ada XI ya. XI itu adalah nilai data ke I. I itu apa? Jumlah total datanya. Jadi kan ada berapa nih? Satu, 2, 3, 4, 5. 5 data. Berarti I-nya itu X5 gitu. Dan N-nya itu adalah banyak data. Berarti 5 tadi ya. Tadi kita udah hitung 5. Nah, coba mungkin kita langsung praktikin aja ya. Kita cari rata-rata dari data ini. Kita tinggal masukin rumus aja sih sebenarnya. Jadi rumusnya adalah total. Kalian semua jumlahin total semuanya. 160 ditambah 162 ditambah 158 ditambah 165 ditambah 160 ya kan? Ini semua dibagi totalnya 5. Ini tadi gue udah hitung sekitar 161 hasilnya. Gitu. Udah gitu dong, gampang kan? Jadi intinya rumusnya adalah ini. X1 tambah X2 atau gampangnya total semua ini kalian bagi dengan banyak datanya. Gitu dong. Itu adalah rata-rata. Nah, sekarang kita masuk ke modus. Modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul. Nah, itu. Sebenarnya yang penting adalah paling banyak muncul. Maksudnya paling banyak muncul itu apa? Kita lihat lagi data yang ini. Kalau kalian lihat di sini, 160-nya itu kan dia muncul dua kali. Lihat nih, ada 160 ini, 160 ini. Ya kan? Dia muncul dua kali. Yang mana dia paling banyak. Sedangkan temen-temennya, ya, yang 162, 158, 165, itu cuma muncul sekali doang. Dia cuma ada satu gitu. 165 cuma satu, ini cuma satu. Nah, sedangkan 160 itu dia muncul dua kali. Yang mana dia itu muncul paling banyak atau punya data jumlah paling banyak. Makanya kita bisa simpulkan modusnya itu adalah 160. Udah gitu doang. Gampang kan? Modus tuh nggak perlu ngitung apa-apa. Nggak kayak rata-rata. Mungkin ada penjumlahan pembagian kalau rata-rata kan. Kalau modus nggak perlu. Kita tinggal lihat aja mana yang paling banyak. Nah, sekarang median. Median adalah nilai tengah dari data yang diurutkan. Nah, perlu digarisbawahi di sini adalah diurutkan. Maksudnya diurutkan apa? Ya, kalian tinggal urutin aja datanya dari terkecil ke terbesar atau terbesar terkecil bebas.
Nah, coba di sini kita urutin dulu ya. Ini kan datanya ngacak nih, 160, 162, tiba-tiba 158. Kita urutin dulu. Ini paling kecil tuh kan 158, terus 160, 160 lagi ya kan, ada dua 160-nya, terus ada 162, terus ada 165. Nah, ini udah ngurut nih dari terkecil ke terbesar. Nah, kalau udah kita cari nilai tengahnya sesuai definisinya. Nah, kita lihat tengahnya itu adalah 160. Berarti medianya berapa? Iya, 160 deh. Udah gitu doang. Nggak ada itu, nggak ada apa-apa. Yang penting kalian urutin. Nah, sebenarnya yang penting dari median kalian jangan lupa urutin aja sih. Kalau kalian langsung kayak gini nih, cari tengahnya, ini kan tengahnya 158 ya. Oh, berarti medianya 158 dong. Salah, karena datanya masih belum urut. Kalau udah urut, baru kalian bisa cari nilai tengahnya. Gitu. Nah, sebenarnya itu aja sih kalau buat statistika. Nilai rata-rata, modus, sama median aja. Nggak banyak. Ya udah gitu aja sih. Oke, karena statistika udah kelar, gini aja materinya. Sekarang kita masuk ke kaidah pencacahan. Atau bisa disebut apa peluang lah. Biasa orang-orang juga sebutnya peluang. Nah ini mungkin agak eh, susah dikit ya materinya, agak ribet. Ya nggak susah-susah banget sih. Cuma kalau dibandingkan statistika emang agak ya. Oke, langsung kita mulai aja ya. Jadi di sini kaidah pencacahan itu dibagi jadi dua. Sebenarnya gampangnya itu dibagi dua. Permutasi sama kombinasi. Udah itu doang. Nah tapi di sini permutasi ada dibagi-bagi lagi ya mungkin. Ya, itulah. Nah, di sini kita coba baca permutasi. Permutasi adalah pola pengambilan yang memperhatikan urutan. Sebenarnya yang penting adalah memperhatikan urutan. Maksudnya memperhatikan urutan itu apa? Nah, di sini nih, AB tidak sama dengan BA. Nah, di sini ada contohnya kode kode sandi, misal. Misal kalian punya HP nih, terus HP-nya dikunci. Kuncinya punya tiga sandi, satu, dua, tiga. Misalkan kayak gini kan. Nah, ini bisa diisi angka apa aja. Nah, gue isi di sini. PIN-nya adalah satu, dua, tiga, gitu misal. Ya, satu, dua, tiga. Nah, ternyata salah. Ternyata pinnya salah. Oh, gue mau masukin lagi pinnya. 3, 2, 1. Baru bener. Nah, maksudnya itu gimana? Nah, jadi di sini gue masukin 1, 2, 3. Terus ada masukin lagi 3, 2, 1. Ternyata eh, yang gue masukin itu di sini, walaupun meski angka di dalamnya itu sama, 1, 2, 3, cuma ada angka satu, ada angka 2, ada angka 3 kan? Nah, tapi dia itu selalu memperhatikan urutan. Di sini gue masukin urutannya satu dulu, baru dua, baru tiga. Nah, di sini tiga dulu di rumahnya, terus dua, terus satu. Nah, jadi 1, 2, 3 itu beda dengan 3, 2, 1. Meskipun isi angkanya itu ada satu, ada dua, ada tiga. Jadi makanya di sini dia nggak memperhatikan urutan. AB tidak sama dengan BA gitu. Walaupun ada AB, A sama B, tapi AB tidak sama dengan BA. Di gini juga ada satu, ada dua, ada tiga. 1, 2, 3 tidak sama dengan 3, 2, 1 gitu. Namanya gitu. Terus pemenang lomba juga, misal pemenang lomba ya. Hmm, ada Andi, Budi, sama Caca. Dia menang lomba. Juara satu Andi, juara dua Budi, juara tiga Caca. Nah, kemungkinan kedua itu adalah juara satunya Caca, juara dua Budi, juara tiganya Andi. Nah, ini kan beda kan? Ya jelas beda kan. Juara satunya Andi, yang ini juara satu Caca. Meskipun orang yang menang tuh tiga orang yang sama. Andi, Budi, sama Caca lagi. Tapi ya dia nggak memperhatikan urutan. Juara satunya ya Andi di sini, juara satunya di sini Caca. Walaupun orang-orangnya tetap sama. Gitu. Itu adalah permutasi. Intinya tidak memperhatikan urutan. AB tidak sama dengan BA. Nah, sekarang sekarang kalian paham maksudnya permutasi itu apa? Sekarang kita lanjut ke jenis-jenisnya di sini. Nah, di sini ada tiga ya jenis permutasi. Kita langsung aja di sini permutasi dengan unsur yang sama. Nah, di sini ada, nah ini maksudnya atau ini apa? Maksudnya ini ada dua cara pengerjaan. Jadi cara pakai rumus sama cara pakai mungkin agak logika gitu, filling the slots. Nah, kita fokus ke rumus aja dulu. NPR sama dengan ini rumusnya n faktorial per n min r faktorial. Di mana n itu adalah total benda dan r itu adalah total benda yang dipilih. Ya, dan ini jangan lupa faktorial ya. Faktorial itu maksudnya adalah kayak gini ya. 5 faktorial misalnya. 5 faktorial itu adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali satu gitu. Jadi 5 dikali sampai ke satu. Itu adalah faktorial. Nah, rumusnya cuma ini doang. Nah, terus atau filling the slots. Nah, jadi kita punya dua metode cara buat pengerjaannya.
Feeling the Slows nih ya pertama kayak gini. Ya mungkin kita langsung contoh soal aja kali ya biar nggak bingung. Nah di sini gue udah nyediain satu contoh soal. Ada 5 orang kandidat, Andi, Budi, Caca, Dewi, dan Elang lah misalnya di sini A, B, C, D, E. Mereka ingin menjadi ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Nah ini contohnya adalah contoh jabatan kelas nih. Nah ada berapa kemungkinan? Nah kita coba pakai cara yang rumus ini. Di sini E-nya itu adalah total benda. Mungkin maksudnya di sini bisa ubah total benda atau total orang. Di sini kan totalnya ada 5 orang nih, 5 orang kandidat. Berarti E-nya itu adalah 5. Gitu. Nah, terus total benda yang ingin dipilih atau total apa ya, slot jabatan gitu. Nah, di sini kan ada ketua kelas, sekretaris atau sama bendahara. Berarti totalnya itu ada 3 kan. Yang ingin dipilih, yang bakal kepilih itu kan 3 kan. 3 orang yang bakal kepilih jadi ketua kelas, sekretaris sama bendahara. Nah, berarti E-nya 5, R-nya 3. Nah, kalau udah ini ya, kita masukin aja gak sih gampang. 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial. Gitu. Nah, berarti di sini 5 faktorial kurang 2 faktorial ya. 5 kurang 3 kan 2. Nah, di sini 5 faktorial itu kan 5 dikali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Gini kan? Oh, gini deh. Misal 10 faktorial itu kan sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali sekian sampai 1 kan. Atau sama aja kan. Ini itu 8 dikali 7 kali sampai 1 itu kan sama dengan 8 faktorial kan. Ya nggak? Jadi sebenarnya ini 10 dikali 9 dikali 8 faktorial. Oh ini 10 faktorial kan. Nah, gitu. Nah ini sama aja berarti 5, 4, 3, 2 faktorial. Nah ini kita bisa coret. Jadi tinggal 5 dikali 4 kali 3. Berapa nih? 60. Gitu. Jadi totalnya adalah 60 kemungkinan. Udah gitu doang deh kalau pakai cara rumus. Nah kalau filling the slots gimana? Oke. Kita coba pelan-pelan baca ya instruksinya. Buat kotak kosong. Kotak kosongnya itu maksudnya adalah kotak kandidatnya yang bakal kepilih berapa. Jadi kan yang bakal kepilih ada 3 nih, ketua kelas, sekretaris, sama bendahara. Kita bikin kotak. Ya, mungkin kotaknya kayak gini aja kali ya. Nah, sorry, maaf ya. Isi setiap kotak dengan kemungkinan. Nah, misal nih, yang ini adalah kotak buat ketua kelas. Nah, ketua kelasnya itu bisa diisi sama siapa aja. Diisi sama semuanya. Semua orang kan bisa di ketua kelas kan di sini. Antara Andi, Budi, Caca, dan kawan-kawannya. Andi, Budi, Caca, Dewi, dan Elang. Kan bisa semuanya kan. Nah, ya udah. Misalnya kita anggap mau yang jadi ketua kelasnya Andi deh. Kita pilih salah satu. Ini bebas ya. Nah, oke, lanjut kita ke sekretaris sekarang, kotak sekretaris. Nah, karena tadi Andi udah jadi ketua kelas, ya kan? Nah, sekarang dia nggak mungkin lagi dong jadi sekretaris. Jadi kemungkinannya cuma ini doang. Nah, Andi nggak mungkin di sini. Nggak mungkin kan dia 2 jabatan. Nah, ya udah kita pilih salah satu nih yang mau jadi sekretaris siapa. Ini bebas ya, bisa Dewi gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke bendahara. Nah, karena Andi sama Dewi udah ngejabat nih, sekarang berarti sisa Budi, Caca, sama Elang gitu. Ya ini bebas. Terus misalnya Budi gitu yang jadi bendahara. Nah, kalau udah nih, sebenarnya ini bebas ya. Ini kalau kalian milih jadi ini Dewi, ini Andi gitu, ini terus ini Caca juga nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai sama. Jangan sampai ngejabat di yang sama gitu. Ya gitulah ya. Nah, habis itu kalikan semua kemungkinannya. Nah, ini kan ada berapa nih kemungkinannya? 5 kan? 5 orang, 5 kemungkinan. Yang ini 4 kemungkinan. Yang ini 3 kemungkinan. Budi, Caca, Elak gitu. Nah, kaliin deh semuanya. Sama aja kan? 5 kali 4 kali 3. Jangan 60. 60. Udah, gitu doang. Gampang kan? Atau sebenarnya ya biasa orang-orang kalau udah apa ya? Kalau udah nggak udah sering lah ngerjain itu kayak oh ini ada 3 jabatan nih, 3 jabatan terus ada 5 orang berarti 5, terus di sini berkurang satu karena dikasih satu, berkurang satu lagi gitu, tinggal kaliin semua 60. Itu biasa orang langsungnya kayak gitu sih, cuma ini gue nggak jelasin secara intuisi aja. Nah itu buat permutasi unsur yang sama. Kita lanjut ke permutasi dengan unsur yang sama ya ini. Nah ini adalah permutasi dengan unsur yang sama. Nah, oh ya, maaf, ini bukan permutasi dengan unsur yang sama ya. Ini permutasi biasa. Nah, sekarang permutasi dengan unsur yang sama. Maksudnya unsur yang sama gimana? Nah, nih, rumusnya adalah ini ya. N faktorial N-nya tetap sama di sini. N-nya itu adalah
total bendanya, dan N1, N2, N3 itu adalah total benda yang sama. Kita langsung masuk ke contoh soal deh, biar nggak bingung. Nah, di sini ada tiga bendera merah, dua bendera putih, ingin dipasang di tiang. Nah, berarti kan total benderanya, yang kalau kita nganggap warna, itu totalnya N-nya itu adalah 5 bendera kan? Ya kan? Nah, bendera merah sama bendera putih. Nah, ternyata bendera yang sama itu, kalau buat merah, itu ada tiga. Berarti N1-nya itu, kita permisalan N1 bendera merah. Itu ternyata bendera merah ada tiga gitu. Nah, ternyata ada yang sama lagi nih, bendera putih. Kita permisalan bendera putih anggapnya N2. Itu adalah ada dua. Ya udah, gini aja. Terus kalian tinggal masukin rumus ya. 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial. Atau mungkin kebalik, 3 faktorial 2 faktorial sama aja. Ya udah, kalian tinggal masukinnya berarti 5 dikali 4 dikali 3 faktorial ya kan. Terus dikali 3 faktorial kali 2 faktorial. Dan ini coret. Terus yang ini bisa dicoret jadi 2. Jadi totalnya adalah 10 kemungkinan. Udah gitu aja. Tinggal masukin rumus aja sih sebenarnya. Yang total-total inian yang sama. Udah. Lalu kita masuk ke permutasi siklus atau permutasi melingkar. Nah, permutasi melingkar itu gimana? Intinya adalah kalau permutasi melingkar itu kata kuncinya adalah ada kata melingkar. Contohnya adalah bangku yang disusun melingkar atau mungkin meja yang disusun melingkar. Ya biasanya soalnya cuma gitu-gitu doang sih. Pokoknya ada kata kunci melingkar gitu. Nah, kalau ada kata kunci melingkar, kalian pakai rumus yang ini. P atau permutasi sama dengan N-1 faktorial. Udah itu aja. E-nya tetap sama ya. E-nya adalah total benda atau orangnya. Misal, eh, ada 10 bangku disusun. Berapa kemungkinan yang dapat diduduki gitu. Berarti E-nya 10. Berarti 10 dikurang 9 faktorial gitu. 10 dikurang 1, maaf. 10 dikurang 1 faktorial. Berarti nanti 9 faktorial. Gitu doang. Itu yang masukin rumus aja sih sebenarnya. Pokoknya kata kuncinya adalah melingkar. Kalau ada kata melingkar, kalian pakai ini. Udah itu doang. Itu buat permutasi. Sekarang kita masuk ke kombinasi di sini. Nah, buat kombinasi di sini kalau kita baca pola pengambilan yang tidak memperhatikan urutan. Nah, kalau permutasi itu memperhatikan urutan, kalau kombinasi itu enggak. Simpelnya gitu aja. Nah, kalau kita lihat rumusnya, ini rumusnya sebenarnya mirip ya sama permutasi. Kalian eh, jangan sampai ketukar. Kalau permutasi kan rumusnya ini, n min r faktorial. Kalau kombinasi itu ditambah r faktorial. Udah itu aja yang buat bedain. Jadi jangan sampai ketukar. Kalau kombinasi ada r faktorial tambahan. Nah, contoh adalah bersalaman. Misal ada keluarga Andi, keluarga satu Andi Budi Caca, keluarga dua Dewi, Elang sama Fani misal. Nah, mereka itu mau saling bersalaman nih, keluarga satu sama keluarga dua mereka mau saling bersalaman. Nah, pertama adalah eh, nanti keluarga satu dulu nih muter. Andi nanti salaman sini, ini salaman ke sini, Andi salaman ke sini. Nah, terus kalau udah keluarga ini si siapa ini tadi Dinda mau salaman ini, terus salaman ini. Nah, kalau kalian lihat salaman Andi salaman ke Dewi itu kan sama dengan Dewi salaman ke Andi, ya nggak? Sama aja kan? Andi salaman ke Dewi. Sekarang gantian Dewi mau salaman ke Andi. Sama aja sebenernya. Ini sama aja mereka ngelakuin dua salaman. Nah makanya dia nggak memperhatikan urutan gitu loh. Atau mungkin kita coba yang memilih tim deh. Memilih tim misal satu kelas nih. Mereka mau bikin tim Olimpiade yang terdiri dari 3 orang. Nah, ternyata eh, yang mau maju itu eh, apa? Ternyata ada yang 7 tangan nih. 7 tangan pertama Andi, terus yang kedua adalah Budi gitu. Yang ketiga adalah Caca gitu. Nah, itulah kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua di parallel universe gitu ya misalnya. Kemungkinan kedua yang pertama kali 7 tangan itu Caca, kedua yang 7 tangan itu Andi, dan yang ketiga Budi gitu. Nah, ini kan sama aja kan? Meskipun orang-orangnya itu adalah Andi, Budi, dan Caca, tapi mereka di sini 7 tangannya beda nih urutannya. Yang ini itu Andi duluan, yang ini Caca duluan. Tapi sebenarnya sama aja kan. Tim ini adalah komposisinya Andi, Budi, dan Caca gitu. Makanya dia nggak memperhatikan urutan. Jadi tim ini sama aja sama tim ini. Walaupun yang masuk tim duluan tuh beda. Yang ini Andi duluan, yang ini Caca duluan. Makanya dia tidak memperhatikan urutan. Gitu aja. Nah, kalau yang ini kan tadi
memperhatikan urutan. Udah sih gitu aja sih kalau kombinasi. Nah, kalau kalian udah bisa membedakan antara kombinasi sama permutasi, sisanya udah gampang. Kalian tinggal masukin aja ke rumus ini nanti. Oh, ini soal kombinasi. Tinggal masukin rumus ini. Udah deh. Nah, langsung aja ya. Mungkin mm, masih agak ngawang ya. Kita latihan soal. Nah, di sini gue udah siapin latihan soal. Nah, kita baca. Sebuah gedung mempunyai 5 pintu masuk. 3 orang hendak masuk gedung tersebut. Nah, kita mungkin pakai cara ini kali ya. Pakai cara filling the slots. Nah, di sini ada 3 orang. Jadi kita bikin 3 slots dulu. Nah, orang pertama, ini orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Nah, orang pertama dia bebas mau masuk antara pintu pintu satu, pintu dua, pintu tiga, pintu empat, sama pintu lima. Nah, berarti ada 5 kemungkinan pintu kan yang dia bisa masuki orang pertama. Jadi di sini 5. Nah, terus orang kedua di sini, orang kedua. Nah, karena tadi orang pertama udah masuk ke pintu ini misalnya, berarti dia cuma punya 4 kemungkinan pintu. 4. Nah, di sini juga orang ketiga, misalnya orang kedua udah masuk ke pintu yang ini. Dia cuma punya 3 kemungkinan pintu. Tiga. Udah gitu doang deh. Berarti 5 kali 4 kali 3, 60. Jadi jawabannya 60 kemungkinan. Gitu. Itu kalau pakai cara filling the slots. Kalau pakai cara ini gimana? Rumus. Ya sama aja. E-nya itu kan di sini 5 ya total pintunya. 5 faktorial per 5 dikurang. Ya, tadi rumusnya ini ya. Maaf. N faktorial per N min R faktorial. Nah, gini aja. Nanti hasilnya 60 juga. Sama deh. Itu buat nomor satu. Oke, sekarang kita ke nomor dua. Nomor dua di sini 3 siswa. Nah, ini mungkin agak rumit ya. Di sini adalah soal yang hanya bisa dikerjain pakai filling the slots. Jadi cara rumus ini itu belum tentu semuanya bisa dipakai. Makanya saran dari aku adalah kalian pakai matangin di filling the slots karena semua tipe soal permutasi itu pasti bisa. Yang permutasi biasa ya, pasti bisa pakai filling the slots. Nah, di sini 3 siswa dan 3 siswi. Kita coba catat. Siswa itu kan cowok ya. Kita tulis L. Dan siswi ada 3 juga. Belajar di sebuah bangku. Ya, berjajar sebuah bangku. Jadi, jajar nih bangku nih. Bangku satu, bangku dua, bangku tiga, bangku empat, bangku lima, bangku enam. Ada 6 bangku lah total. Karena kan ada 6. Nah, jika yang menempati pinggir bangku harus siswa. Nah, pinggir bangku yang ini harus siswa. Maka banyaknya susunan posisi duduk yang mungkin. Nah, kalau soal kayak gini, kalian coba perhatiin syarat-syaratnya dulu nih. Nah, di sini kan ada syarat nih. Syaratnya adalah bangku pinggir itu harus siswa atau yang laki. Nah, berarti bangku yang ini sama yang ini itu harus diisi sama laki-laki. Nah, di sini kan laki-laki cuma ada 3 nih. Ada 3 orang ya kan. Nah, berarti di sini ada 3 kemungkinan. Laki laki pertama, laki kedua, laki ketiga yang bakal ngisi. Nah, berarti ada 3 di sini. Ada 3 kemungkinan. Bisa aja laki pertama yang ngisi atau laki kedua, laki ketiga yang ngisi. Nah, sekarang bangku yang ini nih. Nah, karena anggap aja laki pertama nih yang ngisi. Karena laki pertama udah ngisi, sekarang sisa tinggal 2 laki-laki doang kan? Ya kan? Karena satunya udah duduk di sini. Nah, berarti 2 kemungkinan. Nah, 2 kemungkinan berarti di sini ada 2 kemungkinan. Nah, syaratnya kita udah ngerjain syaratnya, baru kita isi sisanya. Nah, sisa di bangku tengah di sini. Nah, bangku tengah ini kan mau cewek, mau cowok, laki atau perempuan kan sama aja kan. Dia nggak ada syarat kan. Nah, berarti di sini ada sisanya aja. Karena tadi udah keisi 2 orang, berarti sekarang tinggal, tadi kan total ada 6 siswa ya. Udah keisi 2 nih pinggir. Berarti dikurang 2, sisa 4 siswa kan. Nah, di sini ada 4 kemungkinan nih, karena tinggal 4 orang belum duduk. Nah, antara cewek sama cowok bebas. 4. Nah, terus sekarang bangku ini, oh udah keisi lagi nih, sisa dari 4, udah ngisi 1 di sini, sisa 3. Nah, berarti ini sisa 2 karena udah keisi lagi. Berkurang 1 lagi, sisa 1. Nah, gitu. Jadi tinggal kurang-kurang aja. Nah, kalau udah dapat semua kemungkinan, kalian kali semua deh. 3 dikali 4 dikali 2 dikali 1. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa ini? 144. Cara. Udah gitu doang. Jadi seperti itu ya caranya. Semoga bisa dipahami. Ya, jadi kalau soal kayak gini, filling the slots, kalian selesaiin dulu syaratnya. Kalau udah baru selesai. Ya, mungkin sekian sih buat pembelajaran kali ini. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih yang sudah memperhatikan. Semangat belajarnya, guys.